Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di rumah saya itu banyak semut. Jadi saya karena sering memperhatikan perilaku semut, jadi saya tahu perilaku dia itu. Jadi semut itu dari sudut sebelah barat itu kan ada pagar itu. Dari situ sumbernya selalu dari situ. Naik ke tiang ke atas, terus ke sana, itu perjalanannya panjang. Ada yang sampai ke tempat ke sebelah timur, ke kamar saya di atas. Ada juga sampai ke lantai 2. Jadi saya perhatikan. Tapi semut itu kemudian setelah dia itu sampai di tempat yang jauh itu balik lagi. Tapi baliknya itu selalu ke tempatnya semula. Jadi saya perhatikan di situ, sejauh-jauhnya semut berjalan, dia tidak pernah tersesat untuk pulang ke rumahnya sendiri. Saya tidak tahu karena saya bukan ahli biologi. Tapi kayaknya nih dugaan saya, sepanjang semut itu berjalan, dalam perjalanannya itu dia naruh jejak-jejak. Apa itu zat kimia yang dikeluarkan oleh tubuhnya, saya tidak tahu. Karena dia begitu lancar saja, kalau pulang itu lancar gitu, lancar. Tidak ada yang tersesat, lalu balik lagi ke kandangnya. Itu saja yang dilakukan. Kan di situ ada pohon mangga, ada juga yang sampai ke puncak pohon mangga, itu sampai puncaknya, itu turunnya pasti ke kandangnya lagi. Walaupun ke kamar mana, itu pasti baliknya ke kandang lagi. Dan kelihatannya semut itu tidak pernah takut tersesat ya, dia jalan saja ya, semaunya dia kemana pergi, tetapi yang jelas dia balik lagi ke rumahnya. Jadi teringat dengan penelitian saya tentang semut itu, saya menjadi teringat pada diri saya sendiri. Betapa manusia tidak lebih mulia dari semut ya. Kalau manusia itu tidak bisa pulang lagi ke kampung asalnya. Jadi kalau manusia itu setelah berjalan di sini terus berjalan jauh, malah semakin jauh dari tujuan hidupnya, itu gara-gara manusia tidak berhasil membangun jejak-jejak yang akan memberikan petunjuk pada dia untuk pulang ke kampung asalnya. Karena asalnya manusia itu baik, asalnya manusia itu soleh, asalnya manusia itu bersih, manusia akan kembali ke kampung asalnya kalau manusia itu dalam hidupnya meninggalkan jejak-jejak yang soleh, penuh kasih, kan gitu. Kalau dia meninggalkan jejak-jejak yang baik. Jadi rupanya manusia ini akan menjadi tersesat karena apa? Karena dia setiap hari hanya membangun jejak-jejak yang buruk.
Itu yang menyebabkan manusia menjadi sulit pulang ke kampung asalnya. Oleh karena itu, sungguh sangat beruntung ya kita-kita ini ya yang telah dibimbing oleh kehidupan untuk menemukan kembali jejak-jejak kita yang akan mengantarkan kita untuk pulang ke kampung asal kita. Karena banyak sekali ya manusia yang kemudian ya menjadi buta mata kolbunya karena silau dengan cahaya-cahaya duniawi. Dan cahaya duniawi ini memang menyilaukan. Saking silaunya membuat mata kolbu manusia terkadang menjadi buta dengan terangnya, dengan cahaya yang dipancarkan oleh tarikan-tarikan duniawi. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan kajian kita hari ini, saya ingin mengajak semua kita untuk bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Semoga kita bisa memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan pada kita untuk menemukan jejak-jejak kita agar kita bisa pulang ke kampung asal kita. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya bersalawat untuknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lihat Quran surat An-Naml. Surat An-Naml itu surat yang ke-27. An-Naml itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah semut. Saya sudah memberikan kajian tentang ini di episode sebelumnya, dan hari ini saya mendapatkan inspirasi baru untuk melanjutkan kajian tentang An-Naml dalam dimensi yang berbeda dengan yang pernah saya berikan sebelumnya. Kita sudah akrab dengan angka 27. Dan 7 itu adalah lubangnya semut. Dan 2 itu adalah sarana yang diberikan Allah untuk bisa memasuki 7 lubang semut itu. Jadi siapa sebetulnya semut itu? Semut itu binatang kecil ya, yang suka masuk ke dalam lubang. Kerjaannya setiap hari cuman keluar masuk lubang. Coba di rumah, ada lubang kecil saja di pintu. Ya, karena udah mulai keropos, awalnya tidak ada siapa-siapa, tapi lama-kelamaan coba perhatikan, pasti ada sarang semut di situ. Di tembok, ya, tukang tembok lupa dulu, ya, ada lubang kecil tidak ditutup, pasti lama-kelamaan akan menjadi sarang semut, dan dia keluar dari lubang itu. Semut itu kerjaannya keluar masuk lubang. Tetapi buat apa Quran hanya cerita semut yang itu? Semut yang keluar masuk lubang yang itu. Tentu saja kalau kita kaji Quran surat An-Naml ini, di dalamnya ada cerita perjalanan Nabi Sulaiman, ada perjalanan Nabi Daud dan nabi-nabi yang lain. Bahkan di situ ada perjalanan Bani Israel. Hampir tidak ada satu ayat pun yang cerita semut beneran. Itu sebabnya ya, An-Naml ini bukan cerita semut yang itu, tapi cerita semut yang hakikat. Menurut saya semut yang hakikat itu sama saja dengan Ashabul Kahfi, para pemuda yang masuk ke dalam lubang, para pemuda yang masuk ke dalam gua. Itu nggak ada beda. Jadi sebetulnya ya, semut itu siapa? Ya, semut itu adalah manusia-manusia yang sudah menemukan sarangnya. Manusia-manusia yang sudah menemukan cara untuk memasuki sarangnya. Tentu saja sarang yang hakikat. Allah mengatakan di Quran, bumi dan langit tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku.
Jadi rumahnya Allah yang sebenarnya adalah kolbunya orang yang beriman. Kolbu itu disebut rumah. Setiap rumah pasti ada pintunya. Setiap pintu ada kuncinya. Kuncinya yang 2 itu. Dan pintunya yang 7. Ketika 2 yang 7 itu menyatu, kan jadi jamaah. Makanya sang semut bisa bertemu dengan induknya. Sang semut bisa menemukan kembali rumahnya. Ada semut nggak di sini? Banyak ya? Alhamdulillah. Beruntung tuh jadi semut yang hakikat. Jadi sebetulnya cerita semut ini bukan cerita yang tidak ada alasannya. Lalu kenapa ya di bagian episodenya perjalanan Candi Borobudur juga diceritakan tentang perjalanan semut? Ya. Dan nanti kita akan lihat di Quran surat An-Naml ya, setelah kita masuk ke sana. Subhanallah. Jadi sebetulnya perjalanan semut memasuki lubang itu bukan perjalanan semut yang biasa. Lubangnya ada 7, sarananya ada 2, ya. Makanya surat An-Naml diberi nomor juga 27. Jadi kembali lagi kepada semut yang tadi diceritakan oleh saya. Ternyata semut itu untuk kembali ke rumahnya, dia menemukan kembali jejak-jejak yang dia buat. Jadi manusia kalau ingin kembali ke rumahnya yang asli, manusia pun harus membangun jejak-jejak. Nah, jejak itu yang disebut dengan kebaikan, kearifan, ya, keluasan, kasih sayang, kebersihan batin. Itu adalah jejak-jejak yang harus kita bangun untuk kita bisa pulang ke rumah asal kita. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, kemarin malam, hari Senin malam, ketika para sahabat datang ke rumah saya teringat kalau malam itu malam bulan purnama. Jadi saya ajak ke atas, ke lantai 3, karena saya punya tempat di lantai 3 yang sangat bagus. Sengaja saya bangun lantai 3 itu terbuka, tidak ada atapnya. Dan ternyata bulan yang sedang purnama itu pas ada di atas rumah saya. Jadi saya ajak mereka semua untuk melakukan ritual nembah jati untuk menyatukan diri dengan Sang Agung yang memelihara semesta ini di malam bulan purnama. Dan di rakaat yang ketiga saya minta mereka untuk membuka mata, dan mereka punya pengalaman masing-masing tentang itu. Dan itu adalah tempat di mana saya sering melakukan hal yang sama ketika bulan purnama. Setelah itu kemudian saya mengajak mereka untuk merenung. Pertanyaan saya yang paling dasar saya sampaikan kepada mereka, apa yang kalian rasakan saat melihat bulan sedang purnama? Jawabannya semua sama. Di situ ada keheningan, kesejukan, keindahan, kedamaian, bahkan kebahagiaan saat melihat bulan sedang purnama. Apalagi bulannya sedang purnama, kemudian langit, ya, langit jasmaniah maksud saya, ruang kosong di atas bumi kita ini juga sedang cerah, tidak ada asap, tidak ada kabut. Makanya bulan itu menjadi sangat kelihatan sempurnanya. Oke, sekarang saya akan mengajak kita semua untuk menyaksikan kembali ya perjalanan bulan. Bulan itu kan sebelum purnama pertama ya seperti garis melengkung, betul? Berikutnya bulan sabit kan gitu. Berikutnya lebih lebar lagi, berikutnya lebih lebar lagi, kan gitu. Berikutnya lebih lebar lagi, sampai akhirnya keseluruhan bulan bisa memantulkan cahaya matahari ke bumi. Pada saat itulah bulan disebut purnama. Saya mengingatkan kembali pelajaran SD yang pernah kita terima dulu.
bulan itu kan tugasnya memantulkan cahaya matahari ke bumi. Jadi ketika bulan itu purnama, berarti keseluruhan permukaan bulan itu memantulkan cahayanya ke bumi. Yang diterangi bulan kan bumi. Paham? Ketika bulan hanya memantulkan sebagian cahayanya, disebutnya bulan sabit. Betul? Gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan, kalau kita lihat peta Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut itu satu garis lurus. Satu garis lurus. Kalau bikin garis lurus dari 2 titik, itu tidak menjadi istimewa. Ada 3 titik tapi satu garis lurus, itu menjadi istimewa. Nah, yang istimewanya, mengapa leluhur kita membuat posisi Borobudur, Pawon, dan Mendut itu satu garis lurus? Jadi kalau diumpamakan, Borobudur itu mataharinya. Pawon meminjam perkataan Masto, Pawon itu katanya petunjuk arah Wonosobo. Menurut Masto, wonnya itu katanya Wonosobo. Wana itu bahasa Jawa, artinya kan hutan. Betul nggak? Saba itu ada surat di Quran yang cerita tentang Quran, surat Saba. Orang Sunda bilangnya nyaba. Nyaba itu kan pergi ke kota, tapi di situ kan nyabanya pergi ke hutan. Ngerti? Wana Saba. Nah, kalau kita melihat bumi kita, di bagian mana hutan itu adanya? Hutan itu kan bagiannya di sini. Betul nggak? Makanya hutan ada 2 kan? Ada yang gondrong, ada yang gundul. Betul nggak? Tetapi mau gondrong, mau gundul, itu tetap disebutnya hutan. Dan hutan itu biasanya berhubungan dengan gunung. Paham? Dan gunung itu bagian yang tertinggi dari daratan. Betul? Jadi sudah cukup ya gambaran itu menyatakan bahwa kalau kita cerita hutan, pasti cerita gunung. Gitu loh. Makanya Nabi Musa bertajali kepada Tuhan di gunung. Berarti sebetulnya Wonosobo itu adanya di sini. Betul? Betul? Itu. Sabah hutan. Untuk apa? Untuk menemukan kota. Oke, pelan-pelan ya ngajinya. Nah, Borobudur itu memantulkan cahayanya ke Mendut, lalu cahayanya menuju kepada Pawon. Jadi kalau saya mengumpamakan itu, Borobudur itu adalah cahaya yang terang benderang, sang matahari ruhani, sedangkan Mendut itu adalah jiwa kita, sedangkan Pawon itu adalah bumi kita. Ulangi lagi, Borobudurnya apa? Cahaya matahari ruhani yang memancar, sedangkan Mendut itu adalah jiwa kita, dan Pawon itu adalah bumi kita. Oke. Bumi kita ini akan terang seandainya cahaya dari sumbernya itu menuju kepada jiwa kita dan dipantulkan seluruhnya oleh jiwa ke dalam bumi ini, maka bumi ini akan menjadi terang benderang. Saya berbicara di level yang kecil. Sama seperti kita lihat matahari memantulkan, menyinari bulan, oleh bulan dipantulkan ke bumi. Bumi ini terang atau tidak terangnya bergantung kepada seberapa banyak sinar yang dipantulkan oleh bulan. Jadi tugas kita sekarang adalah, ya, sebetulnya tugas kita sekarang adalah untuk menjadi bulan purnama yang bisa menyerap cahaya Tuhan sebanyak-banyaknya, dipantulkan oleh kita sebanyak-banyaknya, sehingga pantulannya itu bisa menerangi kehidupan. Oke, sekarang kita lihat. Kalian yang ada di sini memantulkan cahayanya kan lain-lain, betul nggak? Ada yang memantulkannya dikit,
Ada yang memantulkannya lebih banyak dikit, gitu kan? Ada yang memantulkannya banyak, betul nggak? Ada yang memantulkannya banyak sedikit, kan gitu. Ada juga yang memantulkannya itu purnama. Seluruh cahaya yang diserap itu dipantulkan ke semesta. Makanya lihat orang-orang yang seperti itu setiap hari hanya menerangi, dan menerangi. Ada juga yang sama sekali tidak memantulkan cahaya. Boro-boro bisa menyinari semesta, menyinari dirinya sendiri tidak bisa. Lihat orang-orang yang masih sibuk dengan kemarahan, ya, selalu bolak-balik ke masa lalu, ya kan? Selalu terikat dengan masa lalu. Lihat, pasti wajahnya juga muram, betul nggak? Boro-boro bisa mencahayakan orang lain, mencahayakan dirinya sendiri tidak bisa. Ada seekor binatang menghina kunang-kunang. Tahu kunang-kunang? Kunang-kunang centil banget loh. Kenapa? Kamu itu tidak bisa menerangi semesta ini walaupun kamu bercahaya. Sinarmu terlalu kecil. Kamu itu kerjaannya setiap ada kegelapan muncul. Setiap ada kegelapan muncul. Gak berguna kamu itu, karena kamu terlalu kecil, tidak bisa menyinari semesta ini. Apa kata kunang-kunang? Tugasku dari Tuhan bukan untuk menyinari semesta kok, untuk menyinari diriku sendiri. Aku tidak peduli semesta mau gelap atau tidak, cuman aku memang suka keluar kelihatannya ketika ada gelap. Kamu sendiri saja yang melihat aku keluar ketika gelap. Ketika terang juga aku keluar, cuman kamu gak lihat aku. Ayo, muliaan mana kita dengan kunang-kunang? Muliaan mana? Kayaknya kita kalau ngebanding-banding kita dengan mereka aja kita jadi malu ya. Kunang-kunang itu sudah bisa menyinari dirinya sendiri. Kita boro-boro menyinari orang lain. Menyinari diri sendiri saja kita masih suka bingung. Makanya sering melakukan tindakan yang tidak berguna, kata-kata yang tidak berguna, pikiran yang tidak berguna, perasaan yang tidak berguna, semua yang tidak berguna terus saja dipegang. Kapan kita bisa memantulkan pikiran yang berguna, perasaan yang berguna, kata-kata yang berguna, tindakan yang berguna? Allah Sang Maha Kuasa setiap hari itu selalu mencipta rekreasi. Kalau jiwa ini adalah percikan dari cahayanya, harusnya jiwa kita juga kalau sudah bangkit di dalam bumi kita ini harusnya menciptakan rekreasi. Jadi kalau manusia setiap hari bikin kerusakan saja, itu sebetulnya sudah berlawanan dengan sifat jiwanya yang asli. Boro-boro dia memberikan sinar. Ya, paling tidak kalau kita ya, jadi bulan sabit deh. Kalau belum bisa purnama. Ngerti? Lumayan gak bulan sabit? Lumayan, walaupun dikit dia sudah memantulkan cahaya matahari ke bumi. Cuman belum utuh. Ayo, kira-kira kita ini bulan mana? Bulan yang tidak bersinar atau bulan sabit? Bulan yang merana. Oh, gerhana terus ya. Oh, subhanallah. Ayo, gerhana bulan itu fisikanya apa? Gerhana bulan itu fisikanya apa? Ini matahari, di sini bumi, di sini bulan. Bulan itu jadi gerhana saat apa? Saat sinar matahari dihalangi oleh bumi. Jadi jangan berpikir bulan kita akan purnama, apalagi bulan sabit, kalau setiap matahari yang datang selalu dihalangi oleh bumi. Paham? Itu fisika. Tetapi bisa cerita spiritual bagi yang tahu. Sinar matahari itu dihalangi bumi menjadikan bulan menjadi gerhana. Betul nggak? Iya, tidak memantulkan cahaya.
Lihat orang-orang yang di dalam kehidupannya itu cuman berfokus saja pada kesenangan-kesenangan duniawi. Ngeri nggak? Ada uang senang, tidak ada uang marah-marah. Hanya berfokus pada kesenangan duniawi. Apa yang terjadi? Sang matahari rohani itu tidak sampai ke bulan. Apalagi memantulkan cahaya. Gak berguna hidup seperti itu. Sementara waktu kita berjalan terus, tidak bisa dihentikan. Paham? Oke, mari kita lihat dulu Quran surat An-Naml. Quran surat An-Naml. Surat An-Naml yang pertama dibuka dengan dua huruf yang sangat luar biasa. To dan sin. Mohon maaf kalau tidak setuju dengan saya. Karena tidak ada terjemahannya di dalam Al-Quran. To dengan sin itu. Tapi saya mendapatkan firasat. Saya mendapatkan intuisi. To itu adalah to'at. Dan sin itu artinya damai, pasrah. Kalau manusia sudah taat kepada Tuhan, mengikuti hukum alam apa adanya, tanpa melakukan pertentangan, maka manusia itu akan mendapatkan sin, kedamaian. Tapi sin juga gerginya 3. 3 itu melambangkan Nur Insan, Nur Muhammad, dan Nurullah. Makanya orang-orang yang sudah taat di dalam kehidupannya kepada Allah, sangat mudah dia menemukan 3 nur itu dalam dirinya. Kalau dia sangat mudah menemukan cahaya Tuhan, maka dia juga sangat mudah memantulkan cahaya Tuhan. Hidupnya menjadi berguna. Makanya ayat ini ya dilanjutkan dengan tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Ya. Tosin. Tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Ini adalah tanda-tanda yang bisa dibaca. Itu terjemahannya. Quran itu sesuatu yang bisa dibaca dari kata qoro'a. Qoro'a itu bacaan. Qoro'a itu membaca. Quran itu sesuatu yang dapat dibaca. Ini adalah tanda-tanda yang bisa dibaca. Apa itu? Wa kitabim mubin, yaitu kitab yang nyata. Jadi yang mana sebetulnya tanda-tanda yang bisa dibaca yang nyata? Tentu saja yang ada dalam sin tadi. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Itulah kitab sejati yang dapat dibaca. Nyata adanya? Nyata. Gimana cara membacanya? Cara membacanya kan menggunakan 27. Membacanya harus masuk dulu ke dalam lubang. Membacanya kalian harus menjadi anamel. Harus menjadi semut. Paham? Kalau belum bisa jadi semut ya nggak bisa masuk lubang. Makanya kitabim mubinnya nggak pernah bisa dibaca. Makanya orang yang belum melihat cahaya yang nyata di dalam dirinya, boro-boro bisa memantulkan cahaya itu. Untuk dirinya sendiri dia masih kebingungan, kegelapan. Paham? Oke. Pernah nggak lihat binatang kaki 1000? Pernah. Berapa kakinya? Waktu saya datang ke Jambi, saya tablek akbar di masjid 1000 tiang. Saya ngobrol sama Pak Gubernur. Waktu itu, saya ngobrol dengan, di samping saya itu yang saya tanya itu Pak Sekda Jambi. Memang masjid ini tiangnya 1000 Pak. Hitung aja sama Bapak katanya. Nyesel saya nanya.
Rupanya disebut masjid 1000 tiang bukan berarti tiangnya 1000. Karena kalaupun ada orang yang ngeyel, emang tiangnya berapa? Hitung aja sendiri, kan jadi pusing sendiri. Kaki 1000 kakinya berapa? Ya karena namanya juga kaki 1000, betul nggak? Tadi jawabannya apa? Harusnya jawabannya hitung aja sendiri gitu. Tapi yang jelas kaki 1000 ini yang paling istimewa dari kaki 1000. Waktu kecil saya suka main kaki 1000 tuh. Kalau dia lagi jalan tuh, kemudian pakai tongkat digangguin, apa yang terjadi? Langkung dia melingkar, bulat. Makanya dia itu ya, kalau mau lari ya di turunan kaki 1000 itu gak pernah menggunakan kakinya yang 1000, lambat. Dia menggulungkan tubuhnya kemudian ngagorolong. Betul nggak? Itu perilaku dari kaki 1000. Luar biasa ya. Cara menyelamatkan dirinya itu dengan cara membentuk bulatan. Jadi saya ingat lagi dengan kata-kata orang tua kita, cincang keling manuk cingkleng cinetan plos kakolong bapa satar bulat. Ya bulat itu kan bahasa Sundanya buleneng. Jadi kenapa kita tawaf juga buleneng, betul nggak? Karena apa? Bulat ini ternyata luar biasa. Coba lihat, orang yang tekadnya bulat, mau ke Borobudur ikut. Yang gepeng-gepeng tekadnya sampai hari hanya pasti nggak punya ongkos. Coba orang yang tekadnya bulat mau menjadi dokter, jadi dokter. Orang yang tekadnya bulat ya mau umroh nggak? Pasti umroh. Yang nggak umroh itu karena tekadnya nggak bulat. Coba lihat orang yang belajarnya bulat. Belajar fisika bulat, itu jadi pakar fisika. Diundang kemana-mana ngomong fisika. Yang belajarnya gak bulat, coba gak jadi apa-apa. Saya lihat mahasiswa ya di kelas, kalau sudah bulat tuh kan. Coba bilang bulat gak? Bulat. Beda yang belum bilang gitu kan. Kan can ngerti. Pengajian sudah selesai, tapi nu ngerti, belum bulat. Habis ngaji juga boro-boro mau dakwah ke yang lain, untuk dirinya sendiri saja. Apa sih yang dibicarakan Pak Saiful? Teing teu nyaho. Karena belum bulat. Jadi belajar dari kaki 1000 yang bikin bulat lalu selamat. Ternyata keselamatan itu baru bisa dicapai kalau kitanya sudah bulat. Lihat orang yang ngaji sama saya nggak bulat tekadnya. Lihat ya. Iya. Ya. Maju, mundur. Maju, mundur. Kan gitu. Betul nggak? Maju lagi, mundur. Kan gitu, ya. Setiap ketemu dengan saya, bulan yang dulu sudah sempat mau purnama, hilang sinarnya. Betul nggak? Hilang lagi sinarnya. Sekarang mulai gerhana. Awalnya sih sabit dulu, tapi mulai gerhana. Kalau cahayanya sudah mulai gerhana, sudah bisa dipastikan ya, segala sampah kehidupan itu udah masuk lagi di sini. Itu sangat berbahaya. Makanya guru-guru spiritual mengatakan 1 hari tidak naik, mundur 40 hari. Lihat yang berhari-hari tidak naik, mundurnya seperti apa? Tuh, karena enggak bulat. Orang yang tekadnya bulat jadi pemain Persib, pasti jadi pemain Persib. Betul nggak? Kalau sudah jadi pemain Persib kan juga dilulukan, betul nggak? Karena bulat. Jadi kesimpulannya, kenapa kita selama ini nggak maju-maju? Jawabannya apa? Karena nggak bulat. Kadang-kadang gepeng-gepeng gitu tekadnya, betul nggak? Iya. Ngaji di mana sekarang? Cimahi. Wah, Cimahi. Macet. Betul nggak? Karena nggak bulat. Ngerti maksud saya? Kita belajar yang enteng-enteng aja hari ini. Ya, baik kita teruskan.
di ayat yang kedua. Hudan wa busra lil mu'minin. Untuk menjadi hudan dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Ini kan kalau kita tidak mengerti membaca ayat ini, apa sih petunjuknya bagi saya? Betul nggak? Apa sih kabar gembiranya bagi saya? Ingat, yang dapat petunjuk dan kabar gembira di sini hanya orang yang beriman. Siapa orang beriman? Yang sudah bisa jadi semut, yang sudah bisa masuk ke dalam lubang, yang bisa memberikan jalan keselamatan, yang sudah bisa menjadi ashabul kahfi. Kan itu. Coba, ketika kalian masuk, apa yang didapat? Hudan, petunjuk. Allah tidak berbicara secara langsung, tapi Allah itu berbicaranya nyata. Makanya ada sekelompok orang mengeluh kepada Allah, ya Tuhanku, aku kan dekat denganmu. Kenapa ketika aku berdoa padamu seakan-akan kau diam dan tidak menjawab doaku? Kata Allah, aku tidak pernah diam dan tidak menjawab doamu. Tetapi kamu tidak pernah mengerti jawabanku. Kamu tuli terhadap semua jawabanku. Saat engkau ingin menjadi orang baik, langsung aku kirim orang-orang yang tidak baik. Dan dengan cara itulah aku sedang membaikkan kamu. Ketika engkau ingin menjadi kaya, aku bikin kamu sulit dulu. Supaya dengan kesulitanmu kamu menjadi besar, kapasitasmu menjadi besar. Saat setelah melewati kesulitan, aku titipkan rezeki yang banyak padamu. Rezekiku akan menjadi baik untukmu. Tapi saat diberi kesulitan, kau tidak mengerti kalau kesulitan yang diberikan itu adalah jawaban atas doamu yang aku berikan padamu. Aku tidak pernah mengabaikan semua doamu. Aku hadir sebagai jiwamu, aku maha mengetahui dan aku maha mendengar. Tapi kamu sendiri tidak pernah mengerti jawabanku atas doa-doamu. Itu yang terjadi. Selama ini kita terlalu banyak menggugat. Padahal kita sendiri yang tidak mengerti. Makanya apa? Saat kita masuk ke sana, melihat Quran yang terbaca, melihat kitabim mubin, maka itu akan menjadi hudan, akan menjadi busra, akan menjadi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Cicak itu baru terasa suara hening, suaranya kencang saat kita sudah memasuki keheningan. Betul? Itu terjadinya malam hari. Coba, belajarlah untuk banyak mendengar. Karena apa? Belajar banyak mendengar itu berarti harus bergaul dengan siapa? Dengan siapa? Tuh, belum ngerti juga. Harus bergaul dengan orang yang banyak bicara. Jadi beruntung tuh kalau punya sahabat yang cerewet, apa aja diomongin. Betul nggak? Yang tidak berguna pun diomongin. Itu latihan untuk kita belajar banyak mendengar. Dengan latihan bergaul dengan yang cerewet, kita akan semakin tajam mendengar suara nurani kita dari dalam. Menurut saya, latihan pertama untuk mendengar dari dalam adalah berlatih banyak mendengar di sini. Dan kapan itu terjadi? Saat kita dipergaulkan dengan orang-orang yang apa saja diomongin. Saya punya teman Pak, cerewet sekali. Apa aja diomongin. Kalau ngomong gak berhenti-berhenti. Yang tidak berguna diomongin. Alhamdulillah. Berarti kamu sedang dilatih Allah untuk banyak mendengar. Setelah itu nanti coba perhatikan. Berikutnya dari banyak mendengar pakai ini, kita akan banyak mendengarkan suara kita dari dalam. Cicaknya mulai bunyi. Betul gak? Itu. Ada yang buruk? Gak ada. Ayam kalau habis bertelur, walaupun telurnya cuma satu, langsung berkotek, ribut. Penyu diam-diam telurnya banyak, gak pernah berkotek. Betul gak? Apa kita mau bilang ayam sombong?
Tidak. Ayam itu sebenarnya berkotek. Itulah cara ayam bersyukur. Ya, karena dia sudah berhasil mengeluarkan satu telur. Satu telur aja disyukur itu sama ayam. Ayo, di rumah kita punya telur satu. Pusing nggak? Kalau telurnya satu karung, baru seneng. Kalah kan sama ayam? Ayam tuh mengeluarkan telur satu aja langsung berkotek. Itu tuh sebetulnya ayam tuh alhamdulillah, alhamdulillah gitu sebetulnya. Cuman ayam nggak pernah belajar ikra. Ya kita juga alhamdulillah sih. Cuman alhamdulillahnya terkadang hanya diucapkan saat kita mendapatkan yang menyenangkan. Dapat yang tidak suka memboro-boro, alhamdulillahnya tidak pernah muncul.